Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks impedansi. Matriks impedansi adalah bentuk representasi lain dari suatu sistem tenaga listrik yang menggunakan nilai impedansi. Matriks impedansi umumnya digunakan dalam perhitungan arus hubung singkat. Perhitungan arus hubung singkat yang dapat dicari jika tegangan pada titik terjadinya hubung singkat serta nilai impedansi yang terlihat dari titik tersebut diketahui. Untuk mencari hubung singkat, itu adalah VE pada titik hubung singkat, kemudian impedansi ekivalen yang terlihat dari titik hubung singkat tersebut. Matriks impedansi disebut juga dengan bus impedance atau Z-bus. Secara matematis, matriks impedansi dapat dicari melalui inverse dari matriks impedansi Z-bus sama dengan inverse dari Y-bus. Namun secara praktis, menghitung matriks impedansi melalui inverse membutuhkan proses perhitungan yang rumit dan lama. Karena dimensi dari Y-bus atau Z-bus dari suatu sistem tenaga listrik sangat besar. Jadi kalau misalnya Y-busnya itu 100 kali 100 maka ketika kita mencari Z-bus inverse dari Y-bus, ini akan membutuhkan komputasi yang sangat berat dan lama serta membutuhkan sumber daya komputer yang sangat besar. Sehingga secara konseptual penyusunan matriks impedansi dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan teorema impedansi ekivalen dari Thevenin. Matriks impedansi penyusunannya dapat dilakukan secara sistematis dan berurutan dari satu bus ke bus lainnya. Setiap penambahan impedansi baru, maka nilai-nilai elemen dari Z-bus bisa saja ikut berubah tergantung dari konfigurasi penambahan impedansi baru tersebut. Impedansi menghubungkan dua bus katakanlah ada suatu impedansi, maka impedansi ini pasti menghubungkan antara dua bus misalnya bus 1 dan bus 2, atau bisa saja kalau ada impedansi bus ke reference dan ke bus lainnya, bus 1 misalnya. Sehingga bus-bus tersebut dapat dinotasikan sebagai bus 1, bus 2 Jadi bus 1-nya bisa saja emang bus 1, kemudian bus 2-nya itu sama dengan 0, atau bus 1-nya itu misalnya bus 3, kemudian bus 2-nya itu misalnya bus 5 bisa saja seperti ini. Terdapat 4 cara penambahan impedansi, 4 cara pada sistem tenaga listrik. Yang pertama, menghubungkan bus baru ke titik referensi sistem original. Jadi di sini B1-nya itu adalah bus baru, B2-nya itu adalah titik referensi. Misalnya, kalau kita punya sistem existing, kita punya bus baru, kemudian kita punya impedansi, maka impedansi ini terhubung ke sistem 0 dan ini bus baru baru. Jadi kita nambahkan bus baru dan langsung terhubung ke sistem 0 atau sistem referensi dari existing. Ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, menambahkan bus baru ke salah satu bus ke salah satu bus sistem original. Jadi B1-nya itu baru, B2-nya itu bukan yang baru tapi existing, dan B2-nya itu juga bukan 0. Jadi kasusnya contohnya seperti ini, kita punya sistem existing, kemudian kita punya impedansi, impedansinya ini terhubung ke bus baru, baru, kemudian yang satunya lagi terhubung ke bus existing, misalnya bus 1 misalnya. Ini kasus yang kedua. Yang ketiga, impedansi itu bisa menghubungkan salah satu bus ke titik referensi sistem original. Jadi di sini B1-nya itu tidak baru dan B2-nya itu adalah 0. Jadi kalau kita punya sistem bus existing, kemudian kita punya 0, katakanlah ini bus 1, maka kita nambahkan impedansi dari bus tersebut, bus existing ke bus 0. Ini penambahannya seperti ini. Ini yang disebut dengan kasus ketiga. Kemudian yang terakhir adalah salah satu bus ke bus lain. B1-nya tidak baru, B2-nya tidak baru, dan B2-nya itu juga bukan 0. Jadi kasusnya seperti ini. Kalau kita punya sistem existing, kita punya bus existing, bus 1, bus 2, dan kita menambahkan impedansi antara kedua bus tersebut. Nah, ini kasus yang keempat. Nah, untuk setiap case dari penambahan impedansi ini, kita dapat melakukan algoritma pembangunan matriks impedansi seperti berikut. Formulasinya, jadi ada case pertama, case kedua, case ketiga,
dan case keempat. Jadi tadi case pertama, penambahan bus baru, dia langsung ke titik nolnya, maka impedansi atau bus impedance atau Z bus yang baru itu dimensinya akan bertambah. Ya, karena ada penambahan bus baru, maka dimensinya akan bertambah. Yang awalnya dia N kali N, maka akan jadi N tambah 1 kali N tambah 1. Nah, karena dia dihubungkan dengan titik 0, ya, titik referensi, maka kolom baru itu nilainya semua 0, juga dengan baris baru 0, kecuali elemen yang terkait dengan penambahan bus baru ini, atau bus si P ini. Maka nilainya adalah tergantung dari nilai bus yang, impedansi yang ditambahkan. Untuk case 2, kita ada bus baru, tapi dia terhubung dengan bus existing, bukan bus 0 ya, bukan bus 0. Maka impedansi dimensi dari Z busnya juga akan bertambah. N plus 1 kali N plus 1 yang awalnya dia original seperti ini, N kali N. Kemudian akan bertambah satu kolom baru dan satu row baru, yang nilai elemen dari setiap kolom dan row-nya itu adalah tergantung dari dia terhubung ke bus mana. Ya, ke bus K ya. Misalnya dia terhubung ke bus 1 atau bus 2, bus 3 dari sistem original, maka kolom dari bus K itu ya, bus K itu misalnya dia terhubung ke bus 2, maka kolom 2 dan row 2-nya yang menjadi kolom dan baris dari dimensi yang baru. Sementara untuk dimensi elemen yang kolom dan row-nya sama ya, misalnya di sini kita nambahkan bus P, maka nilainya adalah nilai bus existing ya, ZKK yang existing ditambahkan dengan nilai Z bus yang baru ya, nilai ZB yang baru. Ini untuk case 2. Untuk case 3 tidak ada penambahan bus baru ya. Maka dimensinya akan sama N kali N. Yang dapat dicari yaitu Z original dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks ya. Dikurangi dengan ini rumusnya ya. Kemudian dikalikan dengan kolom yang sesuai dengan penambahannya ke bus mana dia tersambung ya. Kemudian dikalikan dengan baris ya, vektor baris sesuai dengan bus kemana dia tersambung. Kalau dia terhubungkan ke bus 0. Nah, di sini ada bus P. Sebenarnya bus P ini adalah bus temporary. Jadi urutannya kita bisa melakukan yang case 2 ya, kita tambahkan. Namun setelah itu kita eliminasi ya. Nah, di sini rumusnya rumus jadi. Jadi ini merupakan eliminasi atau Cron reduction yang sudah disusun sedemikian rupa. Jadi kalian Z original atau Z bus originalnya dikurangi dengan rumus ini ya. Untuk K ini sesuai dengan dia terhubung ke bus mana ya. Yang satunya lagi dia terhubung ke bus 0, jadi tidak kita tunjukkan. Oke. Kemudian yang keempat, bus yang satu nggak baru, bus yang kedua juga tidak baru, dan dia juga bukan 0. Artinya dia dari satu bus ke bus lainnya ditambahkan suatu impedansi ya. Di sini juga P adalah bus temporary ya. Basicnya sama caranya. Kita bisa gunakan case 2, kemudian kita lakukan Cron reduction. Karena tidak ada bus yang baru, dimensinya juga tetap N kali N, yang mana dapat dicari Z original, ya, Z yang awalnya, yang di sini. Kemudian ketika ditambahkan impedansi baru, dia akan menjadi 1 dikurangi 1 per ZJJ, ya, bus existing yang pertama, kemudian ditambah ZKK, bus existing yang kedua, kemudian dikurangi 2 ZJK, ya, mutual impedance-nya antara mereka, ditambahkan dengan ZB ya, bus yang baru, dikalikan dengan kolom J dikurangi kolom K ya, kita dapat vektornya, vektor kolom, kemudian kita dapat vektor barisnya, baris J dikurangi baris K, dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat di contoh. Jadi ini adalah 4 case dan cara membangun Z bus. Kita masuk ke contoh ya. Susun Z bus untuk sistem berikut ya. Ini sistem yang sama pada matriks admitansi. Kita punya ada Z di sini, XJ, J01, kemudian enter 12, J01, enter 23, J02, dan ini juga J01. Dan di sini ada J01 pada bus kedua. Oke. Yang pertama, kita lihat pada bus 1,
ya, kita hilangkan semua. Di bus 1 itu hanya ada Z ya XG atau ZG di sini J01, maka Z bus itu adalah satu dimensi 1 kali 1 karena hanya bus 1 yaitu J01 ya. Ini tahap pertama. Kemudian tahap keduanya kita tambahkan katakanlah bus 2 ya. Kita tambahkan bus 2 di sini dan kita tahu impedansi antara bus 1 dan bus 2 itu adalah J01. Maka yang kita lakukan adalah kalau kalian ingat rumusnya ya, adalah Z original ya, original. Kemudian yang di sini adalah sesuai dengan penambahan kolom yang kita pasang, yang kita sambungkan, dan di sini baris yang dari bus yang kita sambungkan ya. Jadi Z originalnya adalah Z bus 1 yang sebelumnya kita tahu ya. Ya, Z bus 1 kita tahu itu nilainya adalah Z bus 1 ya, itu nilainya adalah J01 ya. Maka di sini nilainya akan sama yaitu J01. Kemudian pada kolom ya, pada kolom itu karena dia cuma satu dimensi maka nilainya juga akan sama J01. Begitu juga pada barisnya J01. Namun pada elemen 22 itu akan sama dengan Z11 ditambah Z bus yang baru yang kita tambahkan. Di sini J01 ya. J01 di sini ZB-nya. Maka kita tambahkan. Sehingga akhir-akhirnya kita dapat seperti ini. J01, 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 J02. Ini ketika sistemnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita sambungkan ke bus 3. Ya. Bus 3 dia J01 juga. Kemudian kita lihat lagi original, bus originalnya, Z bus original, itu adalah seperti ini. Ya. Ini tadi kan originalnya seperti ini ketika dia hanya 2 bus ya. J01, 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 J02. Hanya seperti ini. Nah, untuk kolom, ya kolom yang baru, ya kalian ini kolom yang baru itu adalah dia terhubung ke bus mana. Ya, karena dia terhubung ke bus 1, bus 3 ini ada impedansi terhubung ke bus 1, maka kita harus cari kolom pertama ya. Kolom pertama. Kolom pertama adalah ini, maka ini kita pindahkan ke sini ya, J01, J01. Kemudian barisnya juga baris J01, J01, maka kita dapatkan, kita pindahkan ke sini barisnya. Ya, maksudnya tadi ini kolom ini kita pindahkan ke sini dan baris ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk mencari komponen berikutnya ya, elemen berikutnya ini kolom ya, ini baris. Nah, untuk mencari komponen ini itu adalah rumusnya ini ya. Z11 dari Z11 adalah ini ya. Kemudian ditambahkan ZB. Z yang kita tambahkan itu adalah J01 ya. Maka J01 ditambah J01. Nah, ini kalau kita selesaikan maka kita akan dapat seperti ini ya. Nah, kita sudah menggabungkan bus 1, 2 dan 3. Nah, sekarang dimensinya tidak akan berubah dari 3 kali 3 karena kita cuma ada 3 bus. Tapi kita akan menambahkan berikutnya itu adalah impedansi yang nempel di bus 2 ya, seperti ini. Nah, rumusnya itu jadi ini termasuk dalam case 3 karena dia dari bus existing terhubung ke zero reference ya, bus existing. Ini rumusnya kalau kalian pahami. Jadi di sini karena dia terhubung ke bus 2, maka yang digunakan adalah kolom kedua ya, kolom kedua. Jadi kalau ini existingnya ya, kalian ingat ini yang sebelumnya yang 3 kali 3 ya, maka kolom kedua ya, kolom kedua ini ya, kolom kedua ini ya dikalikan dengan baris kedua ya, baris kedua ya, ini. Jadi Z21, Z22, Z23, Z12, Z12, Z32. Ya, ketika kalian kalikan vektor kolom, vektor baris, maka ini dimensinya akan berubah menjadi 3 kali 3. Sedangkan Z sebelumnya juga 3 kali 3, maka kalian dapat kurangi matriks 3 kali 3 dikurangi matriks 3 kali 3 ya. Seperti ini. Nah, akhirnya seperti ini.
Matriks 3 kali 3 dikurangi seper ini, ya. Ingat ada komponen ini. Dikali dengan matriks 3 kali 3. Nah, ini kalau kalian selesaikan, kalian akan dapatkan ketika penambahan impedansi pada bus 2 ke 0, maka Z busnya itu akan berubah seperti ini. Sebelumnya adalah seperti ini, dan dia berubah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan nambahkan dari bus 2 ke bus 3. Ya. Dari bus 2 ke bus 3 artinya dari existing ke existing, sehingga dimensi tidak akan berubah dan dia juga bukan ke 0. Ya. Maka ini termasuk ke dalam case 4. Case 4 cara mencarinya seperti ini. Ya. Z originalnya, Z yang sebelumnya ya, ketika dia bus 1, 2, 3 dan ditambahkan dengan impedansi pada bus 2 ya, ini. Kalian ingat ini ya, adalah ini. Z yang lama dikurangi dengan ya, rumusnya untuk Z case 4 itu adalah seper ZJJ ZK plus ZKK min 2 ZJK. Nah, karena dia dihubungkan antara bus 2 dan bus 3, maka di sini adalah Z JJ ya, Z pada bus 22 artinya ini. Kemudian ditambahkan ZKK pada bus 33 dikurangi 2 ZJK ya, yang mana saja ya, yang ini ya. ZJK itu adalah Z23 karena bus 2 dan bus 3 ditambah ZB. Berapa nilai impedansi yang ditambahkan ya. Nilai ini. Kemudian untuk nilai ini adalah kolom pada bus 2 dan kolom pada bus 3 ya. Karena dia menghubungkan bus 2 dan bus 3. Jadi kolom bus 2 dikurangi dengan kolom bus 3 ya. Z12 kurang Z13, Z22 kurang Z23, Z32, Z33 dikalikan dengan vektor baris, yaitu baris pada bus 2 dan dikurangi baris pada bus 3 ya. Baris pada bus 2 dikurangi baris pada bus 3 ya. Z21 min Z31, Z22 min Z32, Z23 min Z33. Ini sama vektor baris, kalau kalian kalikan kalian akan dapat dimensinya 3 kali 3. Kemudian dikalikan dengan ini skalar, kemudian Z yang sebelumnya dikurangi dengan hasil perkalian ini ya. Jadi ini, maka nanti akan kalian dapat hasilnya seperti ini. Jadi semua impedansi sudah kita pertimbangkan, maka Z bus finalnya itu adalah seperti ini, J0,06363 dan seterusnya. Nah, nilai ini bisa kalian verifikasi dengan menggunakan inverse dari Y bus ya. Sebelumnya kita dapat mencari Y busnya seperti ini ya. Ini 0,15 ya. 0,15. Nanti kalian bisa coba cari. Ketika ini kalian inverse cast, maka nilainya akan sama dengan ini. Kalau dimensinya 3 kali 3, itu kalian bisa cari Y bus, ya lebih gampang, kemudian kalian inverse, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dimensinya udah 5 kali 5, 6 kali 6, bahkan mungkin bisa mencapai ratusan kali ratusan, maka inverse itu akan memerlukan waktu yang sangat lama dan tingkat kompetensinya akan menjadi lebih berat. Oke, sampai di sini untuk algoritma penyusunan Z-bus. Kalian bisa pelajari dan diulang-ulang. Yang terpenting adalah memahami setiap case-nya, ya, dan kemudian kolom atau baris mana yang digunakan ketika penambahan satu bus ke bus lainnya. Oke. Ya, ini ada tugas yang bisa kalian coba. Ada 4 bus. Informasinya diberikan seperti ini. Ya, kalian cari Z-busnya seperti apa ya. Dengan menggunakan algoritma Z-bus. Jangan menggunakan algoritma inverse dari Y-bus. Oke, cukup sekian untuk materi matriks impedansi.